Wa an takuna qariban minallahi azza wa jalla. Bagaimana kita menjadi orang yang paling dekat dengan Allah. Wa an takuna min ahbabihi wa auliyaihi. Bagaimana kita menjadi bagian daripada kekasih-kekasihnya dan wali-wali. Inilah pencarian yang paling utama di dalam segala yang kita cari di dalam kehidupan. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الحاضرون أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، حيث قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Senantiasa kita wajib memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, baik nikmat kesehatan, kesempatan dan berbagai nikmat dunia yang lain. Terlebih nikmat agung berupa keimanan. Karena iman menjadi jaminan keselamatan, kebahagiaan hakiki hidup di dunia, terlebih hidup nanti di yaumil qiyamah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tersampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya. Para jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam perjalanan hidup kita berislam ada a'dhamu matlabin, ada satu pencarian yang paling agung, yaitu antakuna habiban lillahi ta'ala. Dalam perjalanan hidup kita, di dalam pencarian setelah kita berislam itu adalah sesuatu yang paling agung, adalah bagaimana kita menjadi kekasih Allah. Wa an takuna qariban minallahi azza wa jalla. Bagaimana kita menjadi orang yang paling dekat dengan Allah. Wa an takuna min ahbabihi wa auliyaihi. Bagaimana kita menjadi bagian daripada kekasih-kekasihnya dan wali-walinya. Inilah pencarian yang paling utama di dalam segala yang kita cari di dalam kehidupan ini. Para jamaah sekalian rahimakumullah, seorang ulama Dr. A'id Al-Qarni dalam kitabnya menjelaskan kaifa
tahsulu ala mahabbatillah. Jika demikian, bagaimana kita bisa meraih cinta Allah itu? Wa kaifa tanalu ridwanallahi tabaraka wa ta'ala? Bagaimana kita bisa memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Wa kaifa takun 'abdan lillahi azza wa jalla? Lalu bagaimana upaya agar kita menjadi hamba Allah yang sebenarnya? Para jamaah sekalian rahimakumullah, walau dalam satu sisi ada 3 penyakit utama, yang ketiganya ini menjadi sumber kecelakaan baik dunia ataupun akhirat. Yang pertama adalah asyirku, yaitu kesyirikan. Jadi penyakit pertama yang akan menjauhkan kita dari kebahagiaan, dari ketenangan, keselamatan dunia dan akhirat adalah asyirku, syirik. Di mana syirik sudah dibagi oleh para ulama, syirik akbar dan syirik asghar. Kalau syirik akbar sudah jelas menyebabkan kita nanti ketika mati dalam keadaan syirik akbar adalah kekal selamanya di neraka, dan akan menyebabkan seluruh amal baik kita yang kita lakukan seumur hidup kita, ketika kita sudah jatuh pada syirik akbar, maka terhapuslah semuanya. Jadi misal kita sejak akil balik menjadi seorang yang alim, yang ahli ibadah, beramal soleh, tapi ketika usia 60 tahunan lebih ke atas, dalam ketaatan sepanjang itu kita tata, kemudian kita jatuh pada kesyirikan akbar, maka seluruh amal kita dari akil balik sampai detik kita jatuh pada syirik akbar terhapus semuanya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ini bahayanya syirik akbar, sehingga Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik akbar ini. Maknanya ketika kita mati dalam keadaan syirkul akbar, maka kekallah kita di neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua adalah syirik asghar. Syirik asghar ini sering disebut dengan salah satunya adalah riya. Riya, kita beramal ingin dilihat lalu dipuji oleh orang lain, atau juga sum'ah, kita beramal lalu diperdengarkan kepada orang lain, ingin orang lain memuji kita. Tapi syirik asghar ini adalah membuat amal yang sedang kita lakukan itu juga sia-sia. Kita sholat misalnya, sudah takbiratul ihramnya, sudah khusyuk lillahi ta'ala, hingga menjelang salam, saat salam kita jatuh pada riya, maka amal sholat kita dari takbiratul ihram sampai kita jatuh pada riya itu sudah terhapus. Itu syirik asghar. Maknanya kalau kita terus riya dalam beramal, tak ada maknanya kita beramal. Kita lelah, kita payah tanpa ada pahala dan upah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya syirik yang pertama ini. Maka obatnya sebenarnya sudah termaktub di dalam Al-Qur'an surah Al-Fatihah, di mana surah Al-Fatihah ini menjadi sumber ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada ayat iyyaka na'budu. Disinilah sebenarnya obat penyakit yang pertama ini yang mencelakakan, yaitu syirik itu, yaitu kita berikrar iyyaka na'budu, ya Allah, iyyaka, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi. Ditata ketauhidan kita, ditata ketulusan kita, keikhlasan kita hanya semata karena Allah. Ini obatnya agar kita terhindar dari syirik itu. Karena kalau kita sudah lillah, sudah ikhlas beramal, insyaallah tak ada lelah. Kita sholat berlama-lama, kita qiraatul Quran berlama-lama, tak akan ada lelah ketika semua amal kita lakukan lillahi ta'ala. Para jamaah sekalian rahimakumullah, tapi kalau sudah tidak karena Allah, jatuh pada kesyirikan, jatuh kepada riya, maka lelahlah kita. Kalau orang tak memuji kita,
semangat pun juga sudah kendur. Nah, inilah jamaah sekalian Allah, penyakit yang pertama itu yaitu asyirik, dan obatnya adalah iyyaka na'budu, kepadamu saja ya Allah kami mengabdikan diri. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian yang kedua adalah al-kibr. Penyakit yang kedua yang akan membuat kita celaka itu adalah kibr. Dan ini penyakit warisan iblis laknatullah alaih. Kibernya itu, kesombongannya iblis. Iblis pada waktu itu ketika diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Adam, dia enggan karena merasa dirinya khairum minhu wa ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin, kau ciptakan aku dari api sedang kau ciptakan dia Adam dari tanah. Merasa kalau bahan ciptaannya dia dari api itu lebih utama dan lebih baik daripada tanah. Padahal jamaah sekalian rahimakumullah, kita manusia, kita ini makhluk Allah Subhanahu wa taala semuanya, mau diciptakan dari apa, tak ada kemuliaan kecuali karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun sudah menyebutkan dalam Al-Quran tentang ciptaan, tentang penciptaan kita, hingga Allah sebutkan hal ata 'alal insani hinum minad dakhri lam yakun syai'an madhkura. Diingatkan, bukankah sudah datang kepadamu satu masa, yang masa itu kamu tidak bisa disebut apa-apa. Masa itu adalah kita tidak bisa disebut apa-apa. Mungkin kita masih berupa unsur sesuatu yang sangat hina. Kemudian juga kita dilahirkan dalam keadaan lemah, hingga mungkin kita semakin dewasa, sudah bernama, kemudian punya jabatan, punya harta dan sebagainya, lalu kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana yang sebenarnya mau kita sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Semuanya, tak ada yang tidak merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam sebuah riwayat diceritakan ada seorang soleh. Jadi seorang soleh ahli ibadah, suatu waktu diperlihatkan kepadanya satu godaan berupa dinar-dinar, emas dan lain sebagainya. Kemudian dia merasa ingin dengannya. Kemudian yang soleh ini oleh Allah Subhanahu wa taala ditidurkan. Lalu bermimpilah dia. Didatangi oleh seseorang lalu mengatakan kepadanya, "Atabi'ani, apakah kamu mau menjual kepadaku penglihatanmu dengan bimi'ati danarir dengan 100 dinar?" Dia jawab tidak. Terus, apakah kamu mau menjual satu saja pendengaranmu dengan 100 dinar? Tidak. Terus anggota demi anggota tubuhnya ditawari untuk dia beli dengan 100 dinar dan 100 dinar. Dia semuanya bilang tidak. Lalu dalam mimpinya itu orang yang datang mengatakan, anggota demi anggota tubuhmu hendak kamu relakan untuk dijual seharga 100 dinaran itu, tapi engkau mau tertarik kepada beberapa dinar saja yang nampak kepadamu, padahal pada dirimu itu adalah sekian dinar yang tidak bisa dihitung. Para jamaah sekalian Allah, maka kalau kita harus bersyukur, kalau kita mengungkapkan kata syukur kepada Allah dalam satu syair dijelaskan, kalau kalimat syukur alhamdulillah itu saja sudah menjadi sebuah kenikmatan, rasanya tidak menemukan lagi upaya untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian rahimakumullah, jadi al-kibr. Jadi al-kibr ini menjadi penyakit kedua yang terbesar yang akan membuat kita terjauhkan dari kebahagiaan dan keselamatan baik di dunia terlebih nanti di yaumil qiyamah. Para jamaah sekalian rahimakumullah, maka agar kita terjaga dari sifat kibir ini, ada satu perkataan ulama salaf mengatakan, idza ra'aita
man huwa akbar minka faqul sabaqani bil imani wal amali shalih fa huwa khairum minni. Apabila engkau bertemu dengan orang yang lebih tua, orang yang lebih besar, lebih tua, maka nasihatkan pada dirimu, sungguh dia orang ini telah mendahului aku beriman dan beramal soleh, maka dia lebih baik daripada aku. Wa idza ra'aita man huwa asghara minka faqul sabaqtuhu bidzunubi wal ma'asi fa huwa khairum minni. Dan apabila engkau berjumpa orang yang lebih muda daripada kamu, maka segera nasihatkan pada dirimu, aku telah mendahului dia berbuat dosa dan maksiat, dan dia lebih baik daripada aku. Wa idza ra'aita ikhwanaka yukarrimunaka wa yu'azzimunaka faqul hadza fadlun ukhidubi. Apabila engkau menjumpai saudara-saudaramu, ikhwan-ikhwanmu menyanjung kamu, memuji kamu, maka segera nasihatkan pada dirimu, ini adalah semata karunia Allah yang nanti besar tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ra'aitahum yuqassirunaka faqul hadza dzanbun ukhidubi. Sebaliknya, apabila engkau mendapati mereka manusia, teman-temanmu semuanya adalah meremehkan kamu, mencela kamu, membenci kamu, tidak mau hormat sama kamu, maka nasihatkan pada dirimu, hadza dzanbun ahdastuhu. Ini semua terjadi karena dosa yang telah aku perbuat. Para jamaah sekalian rahimakumullah, ini akan hilang sifat takabur pada diri kita. Dan begitulah seharusnya kita, hingga pada orang yang mungkin ahlul maksiyah, yang dilihat kita tampilannya tak ada nampak bekas-bekas wudu, tampilannya tak ada bekas cahaya sujudnya, maksiat dan maksiat, maka jangan sampai kita merasa lebih baik daripada dia. Karena hidayah Allah itu sangat mudah Allah segerakan. Sebagaimana mungkin para sahabat itu ketika dengan Umar bin Khattab. Jadi kalau kita baca sejarah Umar bin Khattab, kejahatannya pada masa jahiliyah luar biasa, jarimah kriminalnya luar biasa, hingga membunuh, menguburkan anaknya hidup-hidup, dan berbagai macam kejahatan. Hingga saya baca sebuah kitab itu dijelaskan bahwa para sahabat pada masa itu yang tingkatan tauhidnya luar biasa, itu sudah semacam menyatakan bahwa Umar ini mustahil dapat masuk Islam, itu mustahil. Jadi para sahabat yang luar biasa tingkatannya itu merasa mustahil kalau Umar ini bisa masuk Islam. Jamaah sekalian rahimakumullah, tetapi bagi Allah mudah. Umar bin Khattab hanya disentuh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Karena memang hati ini Allah yang megang, maka jangan pernah kita memvonis orang lain itu adalah lebih jelek dari kita, ahlul maksiat, sementara kita sudah ahlul ibadah, ahlul jannah, wa na'udzubillahi min dzalik. Nah, itulah Umar bin Khattab. Allah hanya sentuh dengan kalimat Toha. Didengar kalimat Toha yang tak jelas maknanya. Toha hanya huruf dua huruf hijaiyah itu. Tapi Umar sudah, dalam riwayat Umar sudah merinding dengar Toha. Ini huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf yang syair-syair kita juga tersusun dengan huruf ini. Tapi ini betul-betul dua huruf Toha ini merasuk pada dirinya dan gemetar. Lebih-lebih ketika Allah Subhanahu wa taala nyatakan ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Kami tidak turunkan Quran ini untuk mencelakakan, illa tadhkiratan liman yakhsha, kecuali hanya untuk peringatan, sebagai peringatan bagi orang-orang yang punya rasa khasyah, rasa takut. Para jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian Umar bin Khattab ingin melihat lembaran yang dibaca oleh adiknya itu. Tetapi adiknya pun mengatakan tidak boleh, kau najis. Sekejam itu mengatakan kau najis. Memang betul dia kafir,
kafir saat itu. Sampai engkau datang dan menyatakan keislaman kepada Rasulullah. Saat itulah Umar ingin segera bertemu Rasulullah. Kemudian segeralah Umar mendatangi Rasulullah, dan pada waktu itu ada di majelis Darul Arqam saat Rasulullah berhalaqah dengan para sahabatnya. Datang Umar, terdengar suara Umar. Sahabat-sahabat binaan pertama Rasulullah itu adalah ketakutan. Ya, gambarannya adalah kepala-kepala mereka sudah terputus. Umar datang, gambarannya sudah darah-darah sudah banjir di tempat itu, sehingga mereka semua bersembunyi. Tapi Rasulullah SAW membuka pintunya. Lalu Umar Ibnul Khattab menyatakan di hadapan Rasulullah, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah." Saksikan bahwa aku menyatakan tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Allah, dan aku menyatakan bahwa engkau adalah utusan Allah. Para jamaah sekalian, air mata haru para sahabat dengan keislaman Umar Ibn Khattab. Inilah seorang Umar Ibn Khattab yang tingkat kejahatannya hingga orang-orang terbaik para sahabat Nabi itu merasakan mustahil kalau Umar ini bisa masuk Islam. Tetapi mudah bagi Allah. Ini agar kita menata baik hati kita terhadap saudara kita, apalagi masih dia tingkatan masih ahlul Islam, hanya mungkin ahlul maksiyah. Umar bin Khattab ini orang kafir, ahlul jahiliyah, kemudian kejahatannya luar biasa. Nah, para jamaah sekalian, maka tingkat keimanan kita itu seberapa dengan para sahabat? Ya. Kemudian tingkat kejahatan saudara kita itu seberapa dengan kejahatan orang-orang jahiliyah yang kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki mendapatkan hidayah itu sangat mudah bagi Allah. Para jamaah sekalian, ini al-kibr. Nah, obatnya sudah Allah sebutkan dalam surat Al-Fatihah itu, wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamulah ya Allah kami memohon pertolongan. Maknanya, sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, tetap semuanya berkat pertolongan Allah. Setaat apapun kita, sehebat bagaimanapun langkah-langkah kita ke masjid, qiyamul lail kita, semuanya adalah berkat pertolongan Allah. Tak ada yang bisa kita sombongkan. Maka Allah menyatakan dalam surah Al-An'am kepada Rasulullah SAW, "Qul innani hadani Rabbi." Qul innani hadani Rabbi. Katakan Muhammad, sungguh yang memberikan petunjuk kepadaku ini hanya Rabbku, hanya Allah. Hanya Allah yang memberikan petunjuk, yang memberikan begini hanya Allah semuanya. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, hanya kita wajib untuk selalu berikhtiar mendekat dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi obatnya kibr ini adalah iyyaka nasta'in, memurnikan isti'anah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, obat syirik dan obat kesombongan. Ya, ini dua penyakit besar. Kita murnikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah penyakit besar itu adalah al-juhal, yaitu kebodohan. Al-juhal yang dimaksud ini adalah adamul iman lillah, yaitu jahiliyah, atau jahiliyah yang dimaksud. Al-juhal yang dimaksud ini adalah tidak adanya keimanan kepada Allah, bodoh terhadap Allah. Kita tidak ngerti Allah, tidak ngerti aturan Allah. Ya, itu sebenarnya kebodohan yang dimaksud. Walaupun juga ada kebodohan-kebodohan yang sifatnya kepada otak kita, tapi yang dimaksud adalah di hati kita tidak ada iman. Itu kebodohan yang hakiki, jahiliyah yang hakiki di situ. Lalu apa obatnya? Dalam Quran surah Al-Fatihah itu sudah disebutkan Allah, dan kita selalu memohon itu, yaitu dalam ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami bimbingan ke jalan yang lurus. Jadi kala kita sudah dapatkan hidayah, kala kita sudah mendapatkan Islam, maka itulah kecerdasan yang luar biasa. Para jamaah sekalian, sehebat apapun kita, seperti yang saya katakan tadi, sekaya apapun kita, ya, sekuat apapun kita, tapi tidak beriman, tidak ada maknanya.
termasuk Umar Ibn Khattab itu di masa jahiliyahnya, walau dia orang kaya, orang hebat, orang kuat, orang pemberani, tapi Allah nyebutkan dia mayit. Allah sebutkan dia mayit, maka turun ayat secara khusus kepada Umar bin Khattab, awaman kana mayitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama mathaluhu fid dhulumati laysa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Dalam surah Al-An'am Allah sebutkan itu. Ini turun kepada Umar bin Khattab. Awaman kana mayitan, apakah seorang mayit, apakah awaman kana mayitan, apakah orang yang mati itu. Ini bahwa Umar itu masa jahiliyahnya masih disebut mayit oleh Allah. Walau dia ya beraninya luar biasa, kuatnya luar biasa, kayanya luar biasa, dan dia juga cerdasnya luar biasa. Umar itu memiliki keahlian-keahlian yang luar biasa, tapi semuanya oleh Allah bilang mayit dia. Awaman kana mayitan, apalagi yang kelas-kelas kita itu jamaah sekalian Allah. Ini Umar sepertinya dibilang oleh Allah karena dia masih jahiliyah. Apakah orang yang mati, awaman kana mayitan fahyainahu, kemudian kami menghidupkan. Nah, maknanya Allah memberikan hidayah kepada Umar, baru Allah menghidupkan Umar. Maknanya baru Allah menghidupkan. Wahyainahu aw man kana mayitan fahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Kemudian Allah menjadikan kepadanya cahaya, maknanya al-Islam, maknanya Al-Qur'an, lalu dia berjalan dengan cahaya itu. Kama mathaluhu fid dhulumat, sama dengan orang yang berada pada kegelapan. Ad-dhulumat yaitu jahiliyah, maksudnya al-juhal, kebodohan itu. Tidak sama. Para jamaah sekalian rahimakumullah, begitulah bahwa iman ini sudah luar biasa. Maka tidak perlu kita berkecil hati karena kita bukan seorang hartawan, bukan orang mempunyai pejabat tinggi, dihormati dan sebagainya. Tidak usah berkecil hati, yang penting kita punya iman. Ya. Bukankah para sahabat ada yang dijamin 10 sahabat dijamin masuk surga, dan Ahlul Badar juga 303 sahabat, 313 sahabat yang dijamin juga masuk surga, dan semua kesalahannya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga banyak orang-orang yang masakin, kelas-kelas budak, tidak punya apa-apa secara dunia, tetapi keimanannya luar biasa, hebatnya keimanannya luar biasa, hubungannya dengan Allah luar biasa, siang dan malam. Jadi malamnya mereka seperti ruhban, seperti rahib-rahib yang suara zikir dan istighfarnya seperti lebah. Kemudian kal fursani fin nahar, di siang hari mereka berada di medan-medan jihad, memperjuangkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Mereka para masakin. Para jamaah sekalian rahimakumullah, maka orang-orang munafik pada masanya itu, ketika Allah menyatakan kepada mereka, wa idza qila lahum aminu bima wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, apabila dikatakan kepada mereka orang-orang munafik itu adalah berimanlah, orang-orang kafir itu berimanlah seperti berimannya amanan nas, kama amanan nas, sebagaimana manusia-manusia ini beriman. Dalam tafsir maknanya sebagaimana Bilal bin Rabah beriman, Ammar bin Yasir beriman, dan sahabat-sahabat yang lain. Lalu mereka mengatakan, apakah kami harus beriman seperti orang-orang yang sufaha, orang-orang yang bodoh-bodoh itu? Jadi mereka mengatakan bahwa Bilal itu orang bodoh, sufaha, ya, Ammar bin Yasir itu orang bodoh, orang yang tidak terhormat. Padahal jamaah sekalian Allah, mereka itulah orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keimanan ini, tidak punya iman, celakalah hidup kita dunia dan akhirat. Saat kita punya iman tak perlu bersedih, walau mungkin hidup kita pas-pasan secara duniawi, tak ada yang mau tahu tentang kita di dunia ini, ya. Tetapi berbanggalah ketika kita masih nyambung dengan Allah, dan para hamba Allah berupa malaikatnya di langitnya tetap mengingat kita. Buat apa disanjung banyak manusia, tetapi yang di langit tidak ridho dengan kita. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah,
Bagaimana kita berupaya mendapatkan al-hubbul azim, kecintaan Allah yang agung itu. Bagaimana kita bisa berupaya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, menjadi Abdullah yang sebenarnya. Ini al-juhal. Jadi obatnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk ke jalan yang lurus. Ini selalu kita ucapkan, selalu kita doakan kepada Allah. Maknanya agar hidayah Islam ini selalu menancap hingga akhir kehidupan kita. Ini para jamaah sekalian rahimakumullah. Lalu Allah sebutkan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jalan yang kita mohon petunjuknya kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin. Jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Dalam ayat yang lain surat An-Nisa disebutkan inilah teman-teman yang baik itu. Modalnya adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Kita akan dipertemankan oleh Allah, dikokohkan pada jalan petunjuknya, yaitu jalannya para nabi, para syuhada, para sholihin, dan para siddiqin. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan itulah teman-teman yang terbaik. Jamaah sekalian rahimakumullah, mungkin di dunia kita ini tak ada kesempatan lagi bersama Rasul, tidak ada kesempatan. Tapi insya Allah dengan ketaatan kita, Allah pasti bersamakan nanti di jannahnya insya Allah. Mungkin juga kita tidak ada kesempatan untuk bersama dengan para syuhada yang telah gugur di jannah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan tujuan niat hati kita lillah, semua insya Allah Allah pertemukan juga. Para siddiqin mungkin saja bisa Allah bersamakan kita di dunia, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, dan itu teman yang luar biasa. Kalau kita diberi petunjuk oleh Allah, digandengkan dengan orang-orang yang taat, dibersamakan dengan orang-orang yang beriman, wah itu nikmat yang luar biasa. Maka pinter-pinterlah merawat yang seperti ini, persaudaraan atas dasar iman ini. Kemudian wassolihin, mungkin saja kita bersama di dunia dengan orang-orang soleh. Soleh maknanya orang yang selalu damai, dan kedamaian itu akan membias kepada orang lain. Maka solahai solihu solihun itu dalam bahasa Arab ala mutaaddi, tidak hanya dirinya yang soleh. Orang soleh itu tidak ada dirinya yang damai, tetapi orang lain yang sekitarnya pun ikut damai. Kalau orang lain masih belum bisa damai belum damai hatinya, tidak selamat dari gangguannya, walau tidak secara fisik gangguannya, maka dia belum soleh sebenarnya. Para jamaah sekalian rahimakumullah, ya, begitulah 3 penyakit yang akan menjauhkan kita dari kebahagiaan dan keselamatan hakiki di dunia dan di yaumil qiyamah, di akhirat. Yang pertama syirik. Asyirku obatnya adalah memurnikan iyyaka na'budu, ya, hanya kepadamu kami beribadah ya Allah. Kemudian al-kibr, kesombongan, yang obatnya iyyaka nasta'in, kita murnikan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Kemudian al-juhal, kebodohan, yaitu kita minta selalu petunjuk Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita sudah diberi oleh Allah hidayah di jalan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, itulah sebenarnya kecerdasan yang luar biasa untuk kita. Para jamaah sekalian rahimakumullah, mungkin demikian tausiah subuh yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.